الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Ikhwani fiddin wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Kitabul Jami' yang merupakan bagian dan penghujung serta penutup daripada kitab fenomenal yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala yang membahas tentang adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, adab-adab yang hendaknya seseorang itu seorang muslim itu berakhlak dengannya, berpakaian dengannya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki keadaan kita, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada akhlak-akhlak yang tercela, daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masuk ke hadis, kalau dalam kitab Subulus Salam hadis nomor 1434. Kalau dengan penomoran yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibni Ismail ibni Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dan judulnya adalah Ad-Dinun Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Berkata Al-Imam disebutkan oleh para a'immah, di antaranya Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, fil hadithi dalilun ala anna an-nasihata tusamma dinan wa islama. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya agama itu atau nasihat itu merupakan penamaan bagi agama dan bagi Islam. Jadi nama lain daripada Islam dan nama lain daripada agama adalah nasihat. Maka apabila kita di dalam beragama tidak mau mendengarkan nasihat, maka tidak ada agama baginya. Maka bagi mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat, maka tidak ada agama baginya. Kemudian penulis menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Tamim Ad-Dari rahimahullah ta'ala. Dan Tamim Ad-Dari ini adalah apa? Seorang sahabat yang termasuk mutaakhirina fil Islam, termasuk sahabat yang masuk Islam di generasi terakhir. Beliau tadinya apa? Nasrani. Kemudian beliau masuk Islam dan baik keislamannya. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang bertemu dengan apa? Dajjal. Dan Al-Imam Muslim hanya meriwayatkan dari Tamim hadis tentang ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari tidak meriwayatkan daripada Tamim Ad-Dari rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah imam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami manusia dalam salat tarawih, yang disebutkan dalam Muwatta, yakni 13 rakaat, dalam riwayat yang lain 11 rakaat. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Subhanallah. Menghatamkan Al-Quran dalam
satu rakaat radhiyallahu taala anhum. Maka ada yang mengatakan mereka adalah laki-laki, kita adalah laki-laki. Ini perkataan yang keliru. Karena sebagian daripada generasi terakhir dari kalangan akademisi mereka mengatakan kalau para sahabat itu laki-laki, kita adalah laki-laki. Maksudnya apa? Kalau mereka boleh berijtihad, kita juga boleh berijtihad. Karena mereka laki-laki, kita juga laki-laki, katanya. Subhanallah. Ini adalah dakwaan yang keliru. Siapa di antara generasi akhir yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat? Subhanallah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang bertemu dengan apa? Dajjal, bahkan berbicara dengan Dajjal. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari jalan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, Nabi SAW beliau berkata, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Tapi para ulama mereka memberikan syarat agar nasihat itu bisa tepat sasaran, yakni yang pertama apa? Waktu. Waktu dalam memberikan nasihat harus waktu yang tepat. Jangan ketika manusia sedang sibuk kita apa? Orang lagi main volley didatangi. Orang lagi enggak. Nasihat itu butuh apa? Yang pertama waktu. Kemudian apa? Kalamul munasabah. Perkataan yang sesuai. Pembahasan yang tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bersumberkan kepada nanti yang akan kita bahas, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat apa? Al-amnu minal makruhah. Yani apa? Selamat daripada hal-hal yang tidak disukai. Di situ termasuk di dalamnya adalah gangguan dan seterusnya. Maka apabila terpenuhinya empat ini, maka inilah nasihat yang benar dan akan tepat sasaran. Tapi kalau tidak, biasanya apa? Nasihatnya tidak tepat sasaran. Maka kalau seorang itu tidak memiliki waktu yang tepat, waktunya tidak tepat, maka jangan diberikan nasihat. Yang ada adalah apa? Justru malah keburukan. Contoh, orang sedang mabuk dinasihati, bagaimana? Bukan cuma diajak berantem, keburukannya sebagaimana pernah terjadi. Ada seorang ustadz ditikam oleh pemabuk. Dan orang lagi mabuk dinasihati, ini waktu yang tepat. Maka nasihat itu harus apa? Harus waktu yang tepat, bahasa yang tepat. Kemudian apa? Bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat apa? Al-amnu minal makruha. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ali As-Sabuni dalam syarahnya Subul Salam. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka ad-dinun nasihah. Salasan, Nabi SAW berkata sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka apabila kita tidak bisa dinasihati, berarti ada agamanya atau enggak? Enggak ada. Dan terkadang kita harus apa? Mendatangi orang-orang yang kita harapkan dapat memberikan nasihat kepada kita. Maka kalau hati sudah mulai keras, sebagaimana para ulama, mereka mendatangi ulama yang lain untuk meminta apa? Nasihat. Agar hati itu menjadi lembut. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Tapi nasihat tadi harus apa? Waktu yang tepat, kemudian bahasa yang tepat, kalimat yang tepat yang diungkapkan, kemudian bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang keempat, al-amnu minal makruhah. Maka kalau sudah ini, maka disebut sebagai nasihat yang tepat. Maka kalau tidak disebut sebagai nasihat yang tepat. Maka kita sebagai orang tua, apabila kita ingin menasihati seseorang, maka usahakan apa? Menempuh 4 jalan ini. Adapun kalau setelah dinasihati orangnya tersinggung, lah kita mau gimana? Setelah dinasihati orangnya tersinggung, justru malah playing victim. Apa yang harus kita lakukan? Kita doakan. Karena kewajiban kita hanyalah apa? At-tabsyir wa tanzir, memberikan kabar gembira dan
memberi peringatan. Sudah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk apa? Mengikuti kita, enggak. Dan ingat, ketika kita memberikan nasihat, niatnya adalah apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepentingan apapun. Karena itu ahibati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, qulna liman? Kami berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Dalam riwayat yang lain, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapakah nasihat tersebut? Maka Nabi SAW berkata, lillah, untuk Allah. Ma makna lillah? Nasihat ini untuk Allah itu bagaimana? Yani nasihat dalam rangka apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ulamanya para sahabat, dai yang diutus ke Yaman oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Fa'awwalu ma tad'uuhum ilaih, maka yang hendaknya pertama kali engkau seru mereka, engkau dakwahkan kepada mereka adalah apa? Ayyuhidallah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah yang pertama kali. Maka nasihat pertama adalah apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka inilah nasihat yang pertama. Maka kalau kita menginginkan kebaikan untuk keluarga kita, bagaimana kita memulai menasihati mereka? Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memulai dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang nasihat daripada Luqman kepada putranya. Ini apa? Alla tusyriku bihi syai'ah. Bahkan Luqman mengatakan, innasyirka la zulmun azim. Untuk menjelaskan tentang apa? Tentang hak Allah Azza wa Jalla yang pertama adalah apa? Ditauhidkan. Kemudian larangan yang pertama adalah apa? Disekutukan. Maka hendaknya kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada diri kita pertama kali adalah apa? Mentauhidkan Allah dan mengetahui tentang lawan daripada tauhid. Maka dakwah nasihat yang pertama adalah apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan ayat yang menerangkan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu ayat yang menerangkan tentang tauhid secara global, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ard. Allah adalah apa? Rabbnya langit yang 7 dan bumi yang 7. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya daripada makhluk-makhluknya. Kemudian Allah katakan, fa'budhu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kemudian wastabir li'ibadatih, dan apa? Bersungguh-sungguhlah engkau dalam beribadah kepadanya. Kemudian Allah katakan, hal ta'lamu lahu samiyya, dan apakah engkau mengetahui ada nama baginya yang paling pantas. Ayat ini menerangkan tentang 3 tauhid. Rabbus samawati wal ard, ini tauhid rububiyah. Kemudian fa'budhu wastabir li'ibadatih, tauhid al-uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, ini menerangkan tentang tauhid al-asma was sifat. Maka nasihat yang pertama kali yang hendaknya kita fahami adalah apa? Tentang tauhid. Kemudian tentang musuh daripada
tauhid. Lawan daripada tauhid yakni apa? Asyirk. Hari ini saudara-saudara kita sebagian mengetahui tentang tauhid tapi tidak mengetahui tentang syirik. Atau bahkan mereka meremehkan tentang syirik. Padahal syirik ini adalah dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya. Tapi sedikit di antara saudara-saudara kita yang benar-benar memahaminya. Bahkan pembahasan tentang tauhid itu dianggap apa? Kuno dan membosankan. Padahal ini adalah esensi daripada agama dan syaitan tahu. Karena itu syaitan apa? Jauhkan manusia daripada pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Maka kalau membahas tentang tauhid katanya apa? Wah, manusia semuanya sudah mentauhidkan Allah. Buktinya apa? Kalau bukan karena dokter, akhirnya nggak tahu bahwasanya kalimat itu termasuk apa? Kalimat kesyirikan. Bagaimana mungkin seseorang itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla kalau dia menyandarkan kesembuhan, dia menyandarkan rizki, dia menyandarkan keselamatan itu kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ini belum memahami tentang tauhid. Lihatlah ada orang yang mereka menyandarkan bahwasanya rizki itu karena motor, karena tempat usaha, karena barang dagangannya, karena relasinya, karena macam-macam. Padahal rizki itu murni di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka memahami tentang sebab utama ini adalah perkara yang sangat penting. Tapi dengan tidak memahami sebab utama, ini biasanya menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan tanpa kita ketahui. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, lillahi wa li rasulihi, dan nasihat kedua lillahi wa li kitabihi. Nasihat itu harus dengan apa? Dengan kitabnya. Bagaimana nasihat dengan untuk kitab Allah Azza wa Jalla? Yani dengan cara apa? Membacanya. Maka sebelum kita berbicara tinggi-tinggi, sudahkah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Sebelum kita berbicara tentang perkara yang besar, sudahkah kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Kalau sudahkah kita memahami tentang apa yang Allah perintahkan di dalamnya? Kalau sudahkah kita mentadabburinya? Kalau sudahkah kita mengamalkannya? Al-Quran Allah Azza wa Jalla turunkan, Allah katakan apa? Hudan, petunjuk. Hanya untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Azza wa Jalla hanya berikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa? Karena Allah hanya berkehendak untuk mengabulkan amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah Azza wa Jalla kabulkan daripada amalan-amalan saleh itu hanya daripada apa? Orang-orang yang bertakwa. Yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk. Yang mereka menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai rujukan utama di dalam beramal saleh. Hari ini kaum muslimin bersemangat dalam apa? Membaca, bersemangat di dalam menghafalkan, tapi tidak bersemangat di dalam mengamalkan. Tidak bersemangat dalam mentadabburi. Hanya cukup apa? Membaca dan menghafalkan. Karena itu nggak heran kalau kita dapati ada apa? Penghafal Al-Quran nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, berzina. Bagaimana ada penghafal Al-Quran pondok yang menghafalkan Al-Quran pacaran? La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Kenapa para penghafal Al-Quran mereka terjatuh ke dalam dosa? Karena mereka belum memahami tentang kandungan yang terdapat di dalamnya. Maka PR besar kepada para guru-guru tahfidz, PR besar kepada para
mudir-mudir daripada pondok-pondok tahfidz. Karena hari ini subhanallah, fitnah anak-anak muda itu Masya Allah. Dulu zaman kita fitnahnya ringan. Kenapa? Karena belum ada gadget. Sekarang fitnahnya subhanallah. Anak di dalam pondok bisa DM-DM-an. Di dalam pondok bisa apa? DM-DM-an. Di dalam pondok bisa apa? Khalwat. Sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dalam pondok, yang ikhwan di pondok, yang akhwat di pondok. DM-DM-an. Subhanallah. What's happened? La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah hari ini. Karena itu ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka Al-Qur'an itu enggak cuma dibaca, enggak cuma dihafalkan, tapi apa? Ditadabburi, kemudian diamalkan. Ada perintah dikerjakan sesuai dengan kadar kemampuan, ada larangan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan dibalik. Larangannya dikerjakan, perintahnya ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Contoh Allah katakan wala taqrabuz zina. Dia terjatuh justru malah mendekati zina. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada generasi muda kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan mereka daripada fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan daripada dosa-dosa, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi, dan kepada apa? Dan untuk rasulnya. Maka nasihat itu harus bersumber kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan. Yang disebut sebagai sunnah. Sunnah itu adalah apa? Perkataan, perbuatan, kemudian apa? Penetapan, kemudian sifat-sifat khuluqiyah atau basyariyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat harus bersumber daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diamkan, dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam sifat-sifat khuluqiyah atau khalqiyah. Nah pertanyaannya, kalau ada dua perkara, perkataan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan bertentangan, mana yang didahulukan? Kenapa perkataan? Al-Imam bin Salah dalam muqaddimahnya beliau menjelaskan, apabila ada dua hal yang seakan-akan bertentangan antara perbuatan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukanlah perkataannya. Kenapa? Karena perkataannya itu ammatun, untuk seluruh kaum muslimin. Adapun perbuatannya terkadang ada perbuatan yang sifatnya apa? Khususiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perbuatan yang bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dahulukan apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, salatul laili mathna mathna. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata apa? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Maka sebagian daripada para ulama mereka menafsirkan apa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada perkataannya. Salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah apa? Salat 2-2. Kalau di sini sudah tidak ada khilaf. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Salatul laili mathna mathna. Sementara perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berapa? 4 rakaat. Yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak mengetahui ada yang lebih baik dan lebih panjang daripada salat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan dalam 4 rakaat tersebut. Bagaimana membawa 4 rakaat ini dengan perkataan? Maka dahulukan perkataannya.
Salat malam itu apa? 2. Kalau seperti ini, kaidah ini yang menetapkan para imam ahli hadis. Al-Imam Ibnu Salah dalam muqaddimah Ibnu Salah ini membahas tentang apa? Membahas tentang mustalahul hadis. Ilmu tentang bagaimana menetapkan, mensahihkan, bahkan memahami fikih hadis. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, kalau ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perkataan para sahabat, mana yang didahulukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, yushiku an tanzilu alaikumul hajara minas sama'i. Hampir-hampir Allah azza wa jalla turunkan batu-batu, hujan batu dari langit kepada kalian. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul. Aku mengatakan kepada kalian, Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa taqulu, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka kalau ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan bertentangan dengan perkataan para sahabat, mana yang dahulukan? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan manusia yang derajatnya di bawah para sahabat? Didahulukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah pendapatku dan ikutilah hadis yang sahih. Karena beliau berkata, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Dan para ulama mengatakan, sebelum para a'immatul madzahib, apa mazhabnya Abu Bakar? Sebelum a'immatul madzahib, apa mazhabnya Umar radhiyallahu taala anhu? Apa mazhabnya Utsman? Apa mazhabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in? Sebelum pertanyaannya, apa mazhabnya Imam Abu Hanifah? Lalu boleh nggak kita menyandarkan diri kita kepada mazhab? Kata para ulama, boleh, dengan catatan. Tadi sebagaimana Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebutkan dalam kitab-kitabnya, beliau mengatakan, haramun alaikum, haram bagi kalian untuk berpendapat dengan pendapatku sampai kalian mengetahui dari mana aku mengambil sumber pendapatku. Bahkan beliau mengatakan apa? La tataqalladu alayya, janganlah kamu itu taklid kepadaku. Nah pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita taklid kepada imam mazhab? Jawabannya boleh, dengan catatan apa? Diiringi dengan ilmu. Ana Ustaz, ana mantep 23. Apa dalilnya? Antum harus tahu. Oh, ana mantepnya 11, Ustaz. Antum harus tahu. Ana mantepnya Ustaz, apa bismillahnya sir. Antum harus tahu dalilnya. Untuk mengetahui dalil yang mereka daripada dari contoh, ada asatidah yang mengatakan adanya itu cukup. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka agama ini nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Dan kalau sudah terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manusia secara umum, mana yang kita dahulukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora umume uwong. Contoh tadi ada yang nanya sama anak, Mas, kalau niku wow dijaki salaman. Mbak-mbak. Nek kula mboten salaman, kula disauri, mboten umume tiyang. Niku kula pripun jawab? Terus saya bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih, yakni ditusuknya seseorang laki-laki dengan paku di atas kepalanya lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Wah, itu niku atos mas nek jawab yang ngoten niku. Nah, terus tak bilang sama dia, manakah yang lebih utama, mengikuti Nabi SAW atau mengikuti kebanyakan manusia? Dia bingung. Nah, ana nukilkan firman Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard." Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, la yudhilluka an sabilillah, maka mereka benar-benar akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, maka kita pasti akan apa? Disesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Bi ayyi aqlin, dengan akal siapa? Tuzanul kitab was sunnah, kita menimbang Al-Quran dan sunnah. Kalau dengan akal kebanyakan manusia, subhanallah, kita pasti akan sebagaimana kebanyakan manusia. Tapi kalau kita mendahulukan Nabi SAW sebagaimana yang difahami oleh para a'immah, maka berarti kita benar-benar mengagungkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu apabila kita mengikuti pendapat daripada a'immatul madzhab, bahkan ada kitab yang berjudul apa? Larangan untuk tidak bermadzhab. Bahkan ada kitab yang berjudul apa? Wajibnya mengambil berpegang dengan salah satu daripada mazhab. Dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Fiqhiyah. Adapun dalam perkara akidah, mereka semuanya satu, tidak ada khilaf di antara mereka. Yang ada adalah khilaf yang yasirah, khilaf yang ringan dalam bab fiqih. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau kan mazhabnya Hambali ya. Dikatakan mazhabnya Hambali, tapi yang benar beliau adalah apa? Mujtahid. Nah, beliau itu memiliki kitab yang berjudul Ushul Tafsir. Beliau mengatakan seluruh hadis terkait membaca bismillah secara sir seluruhnya adalah dhaif. Ini disebutkan oleh Afan, membaca bismillah secara jahar hadisnya adalah dhaif. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Beliau menukilkan, menguatkan pendapat daripada mazhab yang beliau yakini, yakni Hambali, yakni membaca basmalah dengan cara sir. Tapi apakah beliau menyesatkan atau bahkan membid'ahkan atau bahkan mentakfir mereka yang membaca bismillah secara jahar? Karena itu ahibati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Apabila kita memilih salah satu daripada mazhab, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Memahami dalil di dalam mazhab tersebut. Dan alhamdulillah ada kitab, kalau dalam mazhab Syafi'i ada kitab yang ringkas, yakni At-Tahdzib fi syarah At-Taqrib, yakni matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja itu lafaz-lafaznya itu sudah ada dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih yang disebutkan dalam Bulughul Maram. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina, dan wajibnya dan dan nasihat itu untuk siapa? Imam-imam kaum muslimin. Bagaimana nasihat bagi imam-imam kaum muslimin? Setelah ini adzan insyaallah. Jadi dengan cara i'anatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi wa tadhkiruhum li hawaijil ibadi wa nushuhum fil rifqi wal 'adli. Dan berkata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa minan nasihati lahumus salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum. Nasihat kepada imam-imam kaum muslimin, menolong mereka di atas kebenaran. Jadi kalau imam-imam kaum muslimin
mereka berada di atas kebenaran, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Kemudian beliau berkata, wa ta'atuhum fihi, dan taatnya kita kepada mereka. Maka contoh mereka yang terakhir, Afan. Ini soalnya kalau dipakai buat ngeliat jauh pusing. Dipakai buat baca enak. Ayo. Subhanallah. Memang benar faktor U ya. Ayo. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Contoh, pemimpin kita menetapkan dengan kaidah-kaidah ilmiah penetapan tentang apa? Awal bulan dan awal tahun. Apa yang harus kita lakukan? Ta'atuhum fihi, taat kepada mereka di dalamnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak taat? Kita tidak boleh menyikapinya. Kita doakan. Ini diantara nasihat daripada guru kami. Apabila kita berbeda pendapat dalam perkara penetapan awal bulan, termasuk puasa, termasuk Dzulhijjah, apa yang harus kita lakukan? Bagi mereka yang tidak taat kepada pemerintah, kita doakan. Tidak perlu mencela mereka, karena ini sekali lagi ijtihad fiqhiyah. Kemudian wa amruhum bihi, dan memerintahkan dengannya. Kemudian berkata Imam Al-Khattabi, dan termasuk nasihat bagi imam-imam kaum muslimin adalah salat di belakang mereka dan berjihad bersama dengan mereka. Nah, salat di belakang mereka di sini maksudnya adalah apa? 3 salat. Salat Id, salat Jumat, kemudian salat wajib. Salat Id, salat Jumat, dan salat wajib. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu pernah ditanya tentang pendapat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Beliau mengatakan apa? Kafir. Man qala anna al-Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun, kata beliau. Atau kama qala. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Tapi beliau rahimahullah ta'ala bermakmum kepada yang berkata Al-Quran adalah makhluk. Perkataannya dan orangnya ini 2 perkara yang berbeda. Bisa difahami? Karena yang mengatakan adalah siapa? Ketika itu khalifah yang terkena fitnah, yang ini terkena syubhatnya siapa? Ma'bad al-Juhani, terkena syubhatnya Ibni Abi Du'ad yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak serta mengkafirkan khalifah yang terkena syubhat daripada Ibni Abi Du'ad. Tapi beliau berkata, barang siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Tapi beliau tetap sholat di belakang khalifah tersebut. Sampai akhirnya beliau apa? Dipenjara. Dan beliau tetap apa? Sholat di belakang mereka. Sholat Jumat, sholat wajib, dan sholat Id. Karena itu ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Fadhal, muadzin, silakan. Ya.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذا التامة الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ثم قام محمود الذي وعدته. Barakallahu fikum wa assalamu ilaikum. Kita lanjutkan sebentar. Maka nasihat itu, agama itu adalah nasihat, dan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, yakni wajibnya bagi kita untuk apa? Mengikuti mereka di atas kebenaran. Sebagaimana dikatakan dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man ata'a amiri, barang siapa yang taat kepada pemimpin-pemimpin yang aku tunjuk, ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Dan hadis ini disebutkan dalam apa? Dalam penafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maka barang siapa yang taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia telah taat kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, man ata'a amiri faqad ata'ani, barang siapa yang taat kepada pemimpin-pemimpinku, maka dia telah taat kepadaku. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kita di dalam beribadah hendaknya kita benar-benar berpegang teguh dengan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yani di antaranya adalah apa? Taat kepada pemimpin. Kemarin ada salah satu takmir datang ke ana, dia bercerita, Ustaz, ana kemarin itu ditunjuk untuk menyelenggarakan sholat di hari Jumat, tapi ana itu ragu. Akhirnya apa yang ana lakukan? Ana sholat makmum di hari Jumat, kemudian ana ikut menjadi imam di hari Sabtu. Subhanallah. Jadi dalam satu tahun dia Idul Fitri 2 kali. Yang satu sholat di hari Jumat. Bahkan ada yang apa? Ada yang membatalkan puasa di hari Jumat, ikut lebarannya, sholatnya di hari Sabtu. Subhanallah. Lihatlah, ketika seseorang itu menyelisih apa yang Nabi SAW letakkan dalam dasar-dasar beragama, maka dia pasti akan apa? Timbul kebingungan di dalam hatinya. Padahal sederhana, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini kaidah dasar dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yani apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan disebutkan di dalam kitab-kitab imam yang lain tentang usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kaidah dasar di dalam menyikapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni apa? As-salatu wa min i'tiqadi Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara poin-poin pokok daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni apa? Salatul Id, kemudian wal jihad, kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wal hajj ma'a imamihim barrihim wa fujurihim. Di antara poin-poin pokok daripada kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Yang pertama, salat, yakni salat Id dan salat Jumat, maksudnya di situ. Kemudian jihad, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian haji, itu bersama dengan imam-imamnya kaum muslimin yang salih maupun yang thalih. Mau imamnya fajir, wajib untuk ditaati, salatnya wajib bersama dengan mereka.
Ini kaidah dasar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Di antaranya adalah apa? Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Dengan cara apa? Mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf dan menyelisihi mereka dalam perkara yang mungkar. Boleh enggak menyelisihi terang-terangan? Kata para ulama, tidak boleh. Yang boleh adalah apa? Menyelisihi sirran dengan cara sembunyi. Mengingkari secara terang-terangan boleh enggak? Boleh kalau memang punya tadi. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, beliau jelaskan tentang apa? Bagaimana kaidah menyikapi pemimpin yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh adalah apa? Demo. Menyebarkan aib mereka di media. Contoh kajian begini, kemudian menyebarkan aib pemimpin. Kajian yang membahas tentang apa? Aib-aib pemimpin. Nggak boleh. Kenapa? Karena akan menghilangkan kepercayaan kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Dan akan menjadikan apa? Manusia terpecah-pecah. Dan akan menjadikan manusia apa? Hilang kepercayaan kepada pemimpin. Dan jadinya sebagaimana kita dapati di negeri-negeri yang Allah Azza wa Jalla timpakan musibah kepada mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan musibah itu salah satunya adalah apa? Karena mereka menyebarkan aib kaum muslimin di tengah-tengah manusia. Subhanallah. Maka di antara kaidah pokok daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Tidak mengumbar aib daripada pemimpin-pemimpin. Maka taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf dan menyelisih mereka dalam perkara yang mungkar dengan cara apa? Sirron. Enggak boleh dengan cara alaniyah. Ustadz, ini nasihat Ustadz. Kita bikin status. Ini nasihat kepada pemimpin. Siapa kita? Boro-boro dilihat. Iya, siapa kita? Bagaimana nasihat yang benar? Nasihat yang benar adalah apa? Mendatangi mereka. Kemudian apa? Memberikan nasihat. Kalau punya kemampuan, silakan dinasihati secara terang-terangan. Sebagaimana para imam. Contoh, Taus ibn Kaisan rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mendatangi daripada khalifah. Kemudian apa kata Taus? Dia datang, Assalamualaikum. Setelah salam dia langsung berkata, wahai Amir, ketahuilah sesungguhnya di dalam neraka ada jurang yang apabila batu dilemparkan ke dalamnya sejauh 70 tahun perjalanan belum sampai dasarnya. Maka Amir itu ketika itu langsung apa? Langsung gemetar. Untuk siapakah wahai Taus? Kemudian kata Taus, untuk pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kemudian beliau katakan, Wassalamualaikum. Kemudian pergi. Maka kalau seperti ini nasihat benar boleh. Dan para ulama sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, mereka menasihati para pemimpin. Maka kita husnudzan. Para ulama kita menasihati pemimpin-pemimpin kita dengan cara apa? Sirwan. Maka jangan kita yang apa? Justru malah mengumbar aibnya. Apa yang harus kita lakukan? Doakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kalau aku memiliki doa yang mustajab, niscaya doa itu akan aku panjatkan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Karena itu ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Nabi SAW katakan, wa ammatihim, dan nasihat ini untuk kaum muslimin secara umum. Bagaimana caranya? yakni menunjukkan mereka kepada apa-apa yang dapat menyelamatkan mereka dengan cara menjelaskan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Dan ini adalah kewajiban setiap kaum muslimin, tidak cuma kewajiban daripada apa? Para dai. Karena Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka jagalah dirimu dan keluargamu daripada apa? Siksa neraka. Maka bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka?
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka nasihat kepada kaum muslimin secara umum adalah apa? Menerangkan kepada mereka tentang agama Allah Azza wa Jalla, menjelaskan kepada mereka tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Sebelum kita salat, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bertanya, silakan tafadhol masykur. Nah, ada pemimpinnya. Allah pada Fatihah yang beradil. Katakan pemimpin bumi. Ayo. Bagaimana kalau ada pemimpin yang baca Al-Fatihah saja amburadul? Maka apa yang harus kita lakukan? Termasuk, karena tadi pemimpin itu adalah orang yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, baik yang salih maupun yang falih, baik yang alim maupun yang fajir, baik yang alim maupun yang fajir. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita mendapati pemimpin seperti itu? Doakan kekurangannya untuk dirinya, kebaikannya untuk kaum muslimin secara umumnya. Kekurangannya untuk dirinya, adapun kebaikannya untuk kaum muslimin secara umumnya. Contoh, bagaimana ada pemimpin, yakni namanya Muslim ibn namanya Al-Hajjaj, bukan Muslim ibn Al-Hajjaj, tapi apa? Al-Hajjaj. Dia membunuh para ulama. Di antaranya adalah apa? Jabir ibn Abdullah rahimahullah ta'ala. Dan beliau ini apa? Hafizul Quran. Tapi apa yang beliau lakukan ini adalah apa? Subhanallah, kezaliman yang nyata. Ya bahkan para ulama sampai apa? Mereka mau mengkudetanya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'ala, tidak terjadi. Maka sikap yang sebagaimana menjadi poin penting daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalamnya adalah apa? Pemimpin-pemimpin yang Allah tetapkan. Karena pemimpin itu bukan kita yang menetapkan, tapi siapa? Allah Azza wa Jalla yang menetapkan. Allah takdirkan bagi kita pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin itu sebagaimana yang dipimpin. Dan survei membuktikan 76% kaum muslimin Indonesia itu apa? Buta huruf hijaiyah. Ya wajar kalau pemimpinnya Al-Fatihah saja berantakan. Lah rakyatnya 76%. Ini anak waktu bikin dulu skripsi anak tahun berapa ya? Tahun 2022. Ini anak menukilkan ini survei yang dilakukan oleh IIK, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, terhadap responden, dan datanya ada, bisa antum cek di Google. Bagaimana rendahnya literasi kaum muslimin terhadap kitab agamanya. Karena itu nggak heran apa kalau ada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena yang dibaca bukan Arabnya, yang dibaca apa? Karena ada apa? Transliterasi dari Arabik ke Latin. Ini yang menjadi musibah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba bagaimana transliterasi dha? Akhirnya apa? Kita dapati anqadz zahrak. Ini bisa jadi pemimpin-pemimpin kita, mereka membacanya dengan apa? Transliterasi dari apa? Arabik ke Latin, yang dibaca Latinnya bukan Arabnya. Maka nggak heran kalau Al-Fatihahnya, nggak heran kalau apa? Hauqalahnya, hauqalah la haula wala quwata illa billah, berantakan, benar nggak? Apa itulah? Ya kalau la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena hauqalah ini memang harus dibaca Arabiknya, maka dia nggak akan bingung. Kalau dibaca transliterasinya pasti akan bingung.
Maka sikap kita kalau kita mendapati pemimpin-pemimpin seperti itu apa? Kebaikannya untuk kita, keburukannya untuk dirinya. Dan dia yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang kekurangannya, dan dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang diri kita. Maka kita sebagai rakyat cukup apa? Doakan, kemudian bersabar. Bersabar. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, pemimpin yang zalim itu adalah apa? Adalah azab Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan untuk menguji manusia. Maka barang siapa yang menentangnya dengan pedang-pedang, maka mereka pasti akan binasa. Ini barang siapa yang menentangnya dengan perkataan-perkataan, barang siapa yang menentangnya dengan apa? Penentangan-penentangan, mereka pasti akan binasa. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin itu adalah dua. Ada rahmat untuk manusia, ada cobaan ujian untuk manusia. Lihatlah sebaik-baik zaman saja, ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebaik-baik zaman. Zamannya para tabi'in ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Lihat bagaimana sikap mereka. Nah, inilah kita contoh. Bagaimana zamannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau itu di penjara. Yang beliau sampai apa? Beliau itu sampai dicambuk. Yang disebutkan dalam sirah, kalau cambukan itu diberikan kepada sapi, niscaya sapi itu tidak akan mampu untuk bangkit kembali. Disebutkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dahulu bapakku itu apa? Bisa sholat 250 rakaat. Setelah dicambuk, beliau hanya bisa sholat sekitar 100 rakaat. Sebelum dicambuk beliau salat bisa 200 rakaat lebih, setelah dicambuk beliau cuma bisa salat 100 rakaat. Subhanallah. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Bersabar. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Mengajak manusia kepada kebaikan dan taat kepada pemimpin. Beliau diajak untuk apa? Mengkudeta amir, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Karena di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Menerima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah pemimpin-pemimpin baik yang zalim maupun yang salih. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Kita cukupkan. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan hadis ini, bahwasanya agama itu adalah nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk pemimpin, kemudian nasihat untuk masyarakat secara umumnya. Maka hendaknya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita dan mereka hidayah dan taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka pembantu-pembantu yang saleh, penasihat-penasihat yang saleh, dan Allah jauhkan mereka daripada penasihat-penasihat yang talih, penasihat-penasihat yang buruk yang dapat merusak negeri yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada sisa akhir umur kita. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita husnul khatimah, dan Allah hindarkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.